Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Andi Janda. Saya Terakhir. Jadi saya ingin mewawancara Ibu tentang pelajaran matematika di SD ya Bu. Sebelumnya saya mau siapa? Ibu sebelumnya. Masa kita pembukaan kelas tadi Bu ya. Kelas yang diajar itu boleh tahu kelas berapa? Saat ini Ibu kelas berapa lama Ibu mengajar matematika atau di sekolah? Kalau untuk di SD itu tidak ada matematika ya, jadi itu biasanya merangkap semua pelajaran. Oke Ibu, lanjut ke ini apa? Apa saja sih kesulitan yang dialami siswa saat belajar matematika di sekolah di kelas? Kalau kesulitan untuk pelajaran itu terkhusus ya deh, biasanya itu pembinaan, pembelajaran pengetahuan itu yang dasar sampai saat ini ya masih banyak yang belum paham. Bagian materi matematika apa yang paling sulit dipahami oleh siswa? Yang paling dominan, yang paling banyak itu biasanya kalian sebagian apa aja gitu, tapi tetap belum paham, sudah dijelaskan tapi memang mungkin dari situ atau pengetahuan itu. Apakah siswa menunjukkan dari semangat saat pelajaran matematika? Kurang begitu, karena bagi yang sudah mengerti dengan dasar matematika antusias, tapi sebagian lagi kebanyakannya kebalikannya. Apakah ada perbedaan kemampuan yang cukup jauh antara satu siswa dengan yang lain dalam memahami pelajaran matematika? Ya, 50% ya, 50% ada yang memahami, 50% itu tadi belum banyak yang paham. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan buku teks atau keahlian matematika yang ada di sekolah? Kalau untuk respon baik, tapi kalau untuk pembelajaran untuk matematika khususnya kurang. Apakah lingkungan belajar di kelas atau waktu suasana turut mempengaruhi hasil belajar matematika? Jelas, itu pengaruh. Karena kalau lingkungannya tidak tertentu, misalnya di cuaca seperti ini panas, biasanya anak kurang fokus. Yang tidak paham pun, yang sudah tahu cara dasarnya itu, kemudian nanti kalau lingkungannya panas seperti ini, kurang prakteknya. Saya tadi akan dibutuhin. Ini Bu. Selain ini hambatan apa yang dirasakan saat belajar matematika di kelas Anda? Kalau untuk hambatan di jam-jamnya, jam tambahan yang biasanya itu, kalau misalnya di pembelajaran, tapi kalau itu biasanya kurang, karena bagi yang sudah paham, selesai, tapi bagi yang belum paham, Apakah sarana yang belajar di sekolah sudah mendukung proses belajar matematika? kalau untuk sarana sudah. Bagaimana kemampuan siswa dalam berhitung dasar seperti penjumlahan? Untuk faktor itu pasti ada hal-hal yang dilihat saat ini. Untuk penugasan di rumah, karena memang anak bekerja kerja, jadi itu tidak terpantau. Kurang Kurang. Udah gitu ditambah dengan anak-anak yang semua punya gadget semua. Orang tua saya ya kalau yang dilakukan biasanya selain penjelasan, selain penjelasan keseharian, biasanya diberi pertambah dengan video penjelasan. Kali dengan video 16 nih, kita lihat video, baca video video. apa langkah yang dilakukan untuk membuat pelajaran matematika lebih menarik bagi siswa? Itu kelihatan itu seperti itu. Selain yang tertulis, bisa itu sekarang kita ada baru memasukkan Yang sebelum materi dikasih tempat betul, kayak matematika sebelumnya ada tertulis, kalau bisa karena kadang sifatnya masih ya jenuh lah, gitu kelihatan, tapi kalau pas ini kalian baru udah semangat anak-anak setiap masuk scan barcode ya kita lagi. Apa Ibu menggunakan metode tertentu seperti permainan, cerita, atau alat tanda untuk membantu siswa memahami konsep matematika? Ya, kalau untuk metode Ibu biasanya permainan juga sama yang scan barcode tadi. Kalau untuk cerita anak-anak kurang, bosan serang lagi gitu ya. Iya betul. Jadi kalau permainan mereka lebih respon, scan barcode juga lebih enak. Atau terkait, iya harus ya. Bagaimana cara Ibu membantu siswa yang tertinggal dalam belajar? Biasanya kalau ibu tuh dilihat dulu, kalau ibu biasanya kalau ibu tuh yang mana tersebut, lihat yang mana yang sudah dimengerti oleh ibu, kalau lebih aktif sama tersebut. Betul, kalau sudah kalau sudah paham, dia sendiri mengerjakan bagian depan, biasanya komando dulu, biasanya ibu ke depan, yang perlu dipahami. Sudah banyak kolaborasi antar guru yang orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar matematika anak. Kalau untuk sekolah sama orang tua, biasanya ibu suka mengerti orang tua dan komunikasi di rumah seperti apa. Karena kalau untuk di sekolah kan tidak lebih banyak jadi itu masuk ke orang tua. Apakah Ibu melakukan refleksi atau evaluasi diri setelah mengajar matematika untuk ada lagi pembelajaran diri? Ya, pasti. Kalau untuk matematika, setiap pembelajaran ya kita ditanya yang pembelajaran tadi, apakah kalian sebenarnya belum? Kalau memang belum dipahami bagian mana yang belum, biasanya pengulangan lagi. Adakah pelatihan atau kegiatan pengembangan profesional yang membantu Ibu dalam meningkatkan kemampuan mengajar matematika? Menurut Ibu, solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan belajar matematika di sekolah dasar? Biasanya Ibu tuh mencari metode atau pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama siswa yang memang yang banyak dipahami. Karena di situ pendekatan apa sih yang memang mereka butuhkan. Kalau memang yang sudah paham, sudah jelas sekali penjelasan dari ibu sudah mengerti. Tetapi bagi mereka yang kurang itu mencari strategi pendekatan yang cocok sesuai kebutuhan mereka. Baik Ibu, terus bisa ya wawancara. Kemudian